Selamat datang di Bias Bayu Run Podcast, sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan perspektif mendalam seputar psikologi, membangun motivasi hidup, serta menumbuhkan mindset sukses melalui perjalanan self-improvement dan pengembangan diri. Di sini, setiap percakapan dirancang untuk membuka cara pandang baru, memperkuat mental, dan membantu Anda melangkah lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bersama kami, temukan insight, refleksi, dan strategi praktis untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Inilah Bias Bayu Run Podcast, karena perubahan besar selalu dimulai dari dalam diri. Pernah nggak sih Anda ngerasa susah banget buat jual atau bahkan buang barang yang udah lama dimiliki? Padahal ya Anda tahu nilainya mungkin nggak seberapa. Atau kenapa ya mobil bekas yang mau kita jual itu rasanya kok jauh lebih berharga daripada mobil yang persis sama di dealer? Oke, coba kita bedah cerita ini. Ini cerita klasik dari para bapak ekonomi perilaku. Ada teka-teki di sini. Kalau dipikir-pikir secara logika, ya kalau anggur itu sekarang harganya $200 per botol, ya harusnya si ekonom ini mau dong menjualnya. Tapi dia nggak mau. Anehnya lagi, dia juga nggak mau beli botol tambahan dengan harga yang sama. Nah loh, ini nih kejanggalan dalam perilaku rasional yang bakal kita bongkar hari ini. Nah, perilaku aneh dari ekonom pecinta anggur tadi itu ada namanya. Fenomena ini disebut efek kepemilikan, atau dalam bahasa Inggrisnya endowment effect. Ini adalah semacam, bias kognitif yang diam-diam nyetir cara kita menilai barang-barang di sekitar kita. Jadi intinya tuh gini, begitu sesuatu jadi punya kita, nilainya tuh kayak otomatis naik di mata kita. Bukan karena barangnya jadi lebih bagus atau harganya naik di pasaran, tapi karena persepsi kita yang berubah. Harga jual kita itu bukan lagi soal nilai barangnya, tapi lebih ke berapa kompensasi yang kita butuhkan untuk merelakan kehilangan sesuatu yang udah jadi bagian dari kita. Sekarang, pertanyaan besarnya, kenapa ini bisa terjadi? Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita sampai-sampai melepas barang itu rasanya berat banget? Yuk kita lihat mesin utama di baliknya. Nah, ini dia salah satu konsep paling kuat dalam psikologi, loss aversion. Otak kita itu secara alami, secara default, diprogram buat menghindari kerugian. Rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu efeknya jauh lebih kuat, bahkan katanya bisa sampai 2 kali lebih kuat dibandingin rasa seneng waktu kita dapat hal yang sama. Jadi menjual barang yang kita punya itu nggak terasa seperti dapat uang, tapi lebih terasa seperti kehilangan barang itu. Sakitnya tuh di situ. Biar lebih kebayang, lihat perbandingan ini. Dapat uang 1 juta rupiah, ya senang lah ya, pasti. Tapi, coba bayangin kehilangan uang dengan jumlah yang sama. Wah, rasanya itu jauh lebih nyesek kan? Nah, perbedaan rasa inilah inti dari loss aversion. Dan ini jadi bensin utama buat efek kepemilikan. Tapi ceritanya ternyata nggak sesederhana itu. Ada teori-teori lain juga yang ikut main. Ada yang namanya mere ownership effect, yang bilang kalau status punyaku itu udah cukup bikin kita lebih suka sama barang itu. Bahkan cuma nyentuh barang di toko aja bisa memicu efek ini loh. Terus ada juga query theory, yang nunjukin kalau urutan pertanyaan di kepala kita itu penting banget. Penjual cenderung mikirin, kenapa ya barang ini bagus buat disimpan? Sedangkan pembeli mikirin, kenapa ya saya nggak usah beli barang ini? Semua ini campur aduk membentuk nilai akhir yang kita kasih. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan tuh ngira efek kepemilikan ini ya bagian dari sifat dasar manusia, sesuatu yang udah ada dari sananya. Tapi ternyata sebuah penelitian yang brilian menantang semua itu dengan pergi ke salah satu sudut paling terpencil di dunia. Nah, ini dia pertanyaan fundamentalnya. Kita tuh terlahir dengan bias ini, atau jangan-jangan ini cuma sesuatu yang kita pelajari dari masyarakat tempat kita tinggal? Jawabannya, siap-siap ya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita kenalan sama suku Hadza di Tanzania. Mereka ini salah satu populasi pemburu pengumpul terakhir di planet ini. Cara hidup mereka itu mirip banget sama nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Ini menjadikan mereka subjek yang sempurna buat ngetes. Apa bener bias ini universal? Eksperimennya ini cerdas banget. Para peneliti ngebagi suku Hadza jadi 2 kelompok, berdasarkan seberapa sering mereka interaksi sama dunia modern, sama ekonomi pasar. Terus mereka dikasih barang simpel, kayak biskuit atau korek api, lalu ditanya, mau tukar nggak sama yang ini? Simpel kan? Dan hasilnya, wow, ini bener-bener di luar dugaan. Kelompok Hadza yang terisolasi, yang hidupnya masih tradisional banget, mereka mau-mau aja tukeran barang sekitar separuh waktu. Mereka sama sekali nggak nunjukin efek kepemilikan. Tapi kelompok yang udah sering ke pasar, perilakunya persis kayak kita. Mereka ogah-ogahan ngelepasin apa yang udah jadi milik mereka. Ini penemuan yang luar biasa. Artinya, bias yang kita kira udah nempel dari lahir ini ternyata lebih merupakan hasil dari lingkungan ekonomi kita. Ini nunjukin betapa dalamnya budaya bisa membentuk cara kita berpikir.
Oke, sekarang kita tarik lagi konsep ini dari Sabana, Tanzania, kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Karena, percaya deh, bias ini tuh ada di mana-mana. Dari keputusan finansial terbesar sampai pilihan belanja paling sepele. Coba lihat aja pasar properti. Penjual rumah itu nggak cuma lihat harga pasar loh. Mereka ingat dulu belinya berapa, mereka ngitung-ngitung untung impian mereka ngelirik harga jual rumah tetangga, dan yang paling penting, mereka punya ikatan emosional, kenangan di rumah itu. Semua ini bikin harga jual di kepala mereka melambung tinggi, jauh di atas harga yang wajar menurut pembeli. Contoh yang lebih dekat lagi, yang mungkin kita semua pernah ngalamin, sebut aja efek ruang ganti. Waktu Anda nyobain baju di fitting room, otak Anda itu udah mulai ngeproses baju itu sebagai punya gue. Tiba-tiba, pas mau ditaruh lagi rasanya kok sayang ya. Nah, itu dia. Jadinya, kemungkinan besar Anda bakal bawa baju itu ke kasir. Oke, jadi setelah tahu semua ini, terus apa yang bisa kita lakuin? Well, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan kita sadar ada bias ini, kita bisa mulai bikin keputusan yang lebih cerdas, yang nggak cuma didasarin sama emosi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngakalin program di pikiran kita sendiri? Gimana caranya kita bisa menilai sesuatu berdasarkan nilai aslinya, bukan cuma karena statusnya sebagai milik kita? Nih, ada 3 strategi praktis. Pertama, coba tes orang luar. Bayangin Anda belum punya barang itu, terus tanya ke diri sendiri, kira-kira berapa ya harga yang pantas buat barang ini? Ini bantu ngatur ulang patokan harga di kepala. Kedua, sadari kalau kenangan itu nempelnya di diri Anda, bukan di barangnya. Pisahkan nilai emosional sama nilai pasar. Itu 2 hal yang beda. Terakhir, paksa diri Anda buat mikir dari sisi sebaliknya. Coba deh pikirin semua kekurangan barang itu. Ini bisa nyimbangin kecenderungan alami kita yang cuma mau lihat bagusnya aja dari barang kepunyaan sendiri. Sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Bias ini kan nggak cuma berlaku buat barang fisik ya. Ini bisa juga berlaku buat ide, pekerjaan, hubungan, bahkan pendapat kita sendiri. Jadi coba pikirin deh, hal lain apa lagi dalam hidup Anda yang mungkin Anda pegang terlalu erat, yang Anda nilai terlalu tinggi hanya karena itu milik Anda. Menemukan jawabannya bisa jadi langkah pertama menuju pengambilan keputusan yang jauh lebih jernih.